Bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Malam itu, kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiahlah yang pertama tahu. Ketika Pak Wanto tengah tidur, Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. "Tun, awakmu tahiku?" "Tun, itu kamu kah?" Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya. Namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam. Bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang syok siap berteriak. Keesokan paginya Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini kepada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang Mbok Sartem bertanya, "Cempe? Anak kambing? Gawen aku, nggo endi cempeiku? Bawa aku kemana anak kambing itu berada." Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Meteng tua, terus cempe. Firasatku elek. Hamil tua, lalu anak kambing. Firasatku kok jelek, kata Mbok Sartem. Beliau lalu menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Critakno, ya opo kok iso awakmu nemu cempe? Ceritakan, bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi, namun ia tahu Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bila cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu oleh Mbok Sartem dan Mbah Safi. Mbah Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Mbah Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembek. Anehnya dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Mbah Safi sedikit merinding. Mbah Safi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto, dibantu oleh Mbah Sartem. Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbah Safi, maka saat itulah Mbah Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Mbah Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu, Mbah Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau. Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungkuk ireng. Apa itu wungkuk ireng? Wungkuk ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Mbah Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam. Namun tangan dan badan mereka gemetar, sebegitu hebatnya, sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia.
Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto? Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang dimiliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil: menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri, bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik, sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa di Jawa Timur, memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari itu, semua orang tampak bingung. Di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi, berubah menjadi suara kambing mengembik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya Bu Robiah lemas, dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbah Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati, karena mereka menatap ke satu titik, di mana sesuatu dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam, dengan bola mata menonjol keluar, meski matanya terpejam, dan hidungnya pesek dengan bibir panjang setelinga. Di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti, sampai Mbok Sartem mengatakannya. "Anakmu sudah meninggal toh?" Cublak-cublak suweng tinggal lenter, mambu tudung gudel, Pak gempong lere-lere sopong guyu ndelikake sir pong dele gosong sir pong dele gosong. Saat dia memilih mengaji, manakala 3 adiknya sedang bermain cublak-cublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya, tiba-tiba perasaan Sa'diyah mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga, ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip. Kamar Sa'diyah tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun anehnya, mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sa'diyah keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, lapo kok meneng-menengan? Dek, kalian ngapain diem-dieman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sa'diyah, di mana hari mulai petang. Sa'diyah hanya ingat, saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sa'diyah ke arah adik-adiknya. Namun belum beberapa meter, Sa'diyah dibuat diam tercengang, manakala dia melihat sesosok siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan. Siluet hitam yang sedari tadi luput oleh mata Sa'diyah kini menjadi fokusnya.
hanya mengandalkan cahaya rembulan saat dia melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan. Sa'diyah mulai mengetahui apa itu. Rupanya, siluet hitam yang sedari tadi memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun, entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sa'diyah. Tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah dan Sa'diyah berniat menutup pintu serta memperhatikan kembali di mana kambing itu tadi berdiri. Akan tetapi, tidak ada apapun di sana, hanya tanah lapang yang kosong, tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak perasaan buruk itu kembali muncul, dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat, apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto yang saat itu pingsan dan lemas. Tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung. Sementara Mbok Sartem dan Mbah Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayat yang lain. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi, ada yang lebih tersentak dan kaget. Karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam. Seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Safi beristighfar. Sembari gemetar ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana, sampai terdengar suara mengembik. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya itu. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan, dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Iki anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu, perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Kak, tidak, teriak Pak Wanto. Pak Wanto menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi, menungso, apa awakmu eruh sopo sing ngeraipno anakmu? Hai manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Enten ono mene, yen meneh ono sing mati, yo iku tuntut balas gawe anakmu. Tunggu besok, bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu." Keesokan paginya Pak Wanto bekerja seperti biasanya, meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, nun sewu, sudah dengar?" Pak Wanto, mohon maaf,
Bapak sudah dengar? Dengar opo? Dengar apa? Mbok Sartem, tetangga sampean, baru saja meninggal. Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya. Hingga Pak Wanto berujar, karma. Desas-desus tersebar. Kabarnya, meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing, lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak memaki dan mengutuk. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan. Namun, Mbah Safilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang. Namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan. Mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari, Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang hanya untuk mengganti baju, kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah bingung dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak bekerja lagi menggarap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil. Seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Saat dia pernah melihat, suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga, tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat saat dia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya saat dia tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya Uswatun dengan nada suara berbisik. Seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain mendengar. "Tun, tangi nak. Tun, bangun nak," katanya. "Melu bapak yuk, dilu ae. Ikut bapak yuk, sebentar saja." Di dalam keremangan kamar, saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun berdiri, meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, saat dia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintu kembali. Saat dia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya, saat dia bangun, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di pawon atau dapur, tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain, sebelum saat dia mendekatinya. "Mambengi awakmu nang endi, Tun? Semalam kemana, Tun?" Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. "Nang endi to, Mbak? Atun gak kemana-mana." Aneh, namun saat dia yakin, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun saat dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun ia memaksanya berbicara, karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja.
Di malam yang entah keberapa, di mana Sa'diyah kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi, Sa'diyah nekat untuk mengikuti. Meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi, Sa'diyah berjalan jauh di belakang. Mereka menuju sebuah jalan yang Sa'diyah tahu, kebun. Itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang Sa'diyah tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran Sa'diyah. Sampai ia melihatnya. Sa'diyah melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Di depan pohon itu ada luyak, berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luyah itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sa'diyah berdegup kencang tidak karuan. Sebelum terdengar suara mengembik di belakangnya, Sa'diyah terdiam kaku, lalu jatuh pingsan. Sa'diyah terbangun dengan kondisi demam tinggi. Namun ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat. Pak Wanto duduk di sampingnya, menatapnya dingin. Namun tak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sa'diyah agar tidak menceritakan pada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina. Seperti biasanya, seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sa'diyah dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya.